Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lentera Nur. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat malam secara mutlak yang dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat wajib, sholat tahajud sesungguhnya mempunyai keutamaan dan fadilah tersendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Jumlah rakaat salat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Pelaksanaannya pun secara umum sama seperti salat sunnah yang lain. Sholat tahajud sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam. Namun tidak banyak orang yang tahu akan batasan dari sepertiga malam. Waktu sholat tahajud yang dituliskan dalam Al-Quran, sepertiga malam pertama, sepertiga malam dapat dikerjakan pada rentan waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat isya hingga jam 10 malam. Tetapi sholat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu, meski hanya sejenak. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan sholat tahajud. Rentan waktu sekitar jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan yang tersendiri, walaupun sulit untuk diterapkan karena banyakkan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut. Sepertiga malam terakhir, sepertiga malam yang terakhir, waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Rentan waktunya sekitar jam 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ia pun berkata, adakah hambaku yang bermohon sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud seringkali kita dengar namun jarang kita melaksanakannya. Salat tahajud merupakan salat yang cukup sulit dikerjakan, maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang melaksanakannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankannya. Adapun manfaat dari salat tahajud adalah membuka pintu rezeki, banyak jalan untuk menuju surganya Allah. Pintu surga terbuka bagi yang berhasil meraup timbangan amal baik yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintu itu adalah salat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam
berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kegundahan jiwa manusia merupakan makhluk yang bergantung kepada Allah. Semua yang manusia lakukan dimanapun ia berada, apapun isi hatinya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikiran, semua rasa takut, gelisah, dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketentraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat tahajud, mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dapat mendekatkan kalian kepada Allah, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Menjaga kesehatan tubuh, bangun di sepertiga malam, berwudu dan mendirikan sholat memberikan efek luar biasa. Bagi penderita diabetes, sholat tahajud bisa menekankan kandungan kolesterol dalam tubuh. Menjalankan sholat tahajud juga berdampak penting bagi otak manusia. Memperbaiki pola tidur. Dalam sebuah gambaran pola tidur, maka seorang manusia hanya mampu mencapai fase. Hal ini sama dengan durasi tidur seseorang yang hendak melakukan sholat tahajud, di mana dirinya akan tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, dan ia akan bangun di sepertiga malam setelah durasi tidurnya mencapai 4-5 jam saja. Rutinitas ini sangat bagus untuk generasi sel otak karena mencukupi kebutuhan tidur sehari-hari. Terdapat banyak keutamaan dari sholat tahajud, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah yang lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi rujukan untuk menjelaskan sholat tahajud yaitu pada surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Keutamaan sholat tahajud pun diterangkan dalam sejumlah hadis, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.